Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Syabila, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Tarakan dengan NIM 0529846686. Di video ini saya akan mempraktikkan tugas 2 struktur data. Baik, ini adalah pada Javanya. Kita mulai dari awal. Ini ada public class atau struktur data. Nah, di bagian ini tuh seperti tempat untuk menampung seluruh kode-kode ini agar bisa berjalan. Nah, yang di sini kita masuk ke merge, sort, descending, static void, merge. Ini adalah bagian inti dari merge sort. Jadi tugasnya adalah menggabungkan dua bagian array yang sudah ditentukan, yang sudah kita urutkan sebelumnya, kita gabung menjadi satu array besar dalam urutan descending gitu. Jadi akan nanti diurutkan ke besar dari besar ke terkecil. Nah, caranya pertama, fungsi ini menghitung berapa banyak elemen di bagian kiri dan kanan. Setelah itu dia membuat dua array baru bernama L dan R. Di L ini diisi dengan elemen-elemen di bagian kiri, left, dan R akan diisi dengan elemen-elemen dari bagian kanan, right. Setelah dua array itu terisi, barulah proses penyatuan dimulai. Nah, di bagian ini program membandingkan elemen pertama dari L dan R, mana yang lebih besar. Itu yang dimasukkan duluan ke array utama. Karena kita mau descending, maka angka yang lebih besar dimasukkan lebih awal. Nah, proses ini terus berulang sampai salah satu array habis, lalu sisanya tinggal dimasukkan. Nah, ini merge sort. Kalau fungsi merge tadi ini kan bagian penggabungan. Nah, kalau merge sort ini bagian untuk memecah array menjadi bagian kecil-kecil. Nah, caranya itu sederhana. Selama bagian yang kita punya itu masih lebih dari satu elemen, kita hitung titik tengahnya gitu ya. Lalu array dibagi dua. Nah, bagian ini kita panggil merge sort. Bagian kanan juga kita panggil merge sort. Nah, pemanggilan dirinya sendiri ini disebut rekursif. Tujuannya itu supaya nanti array pecah terus sampai ukurannya cuma satu elemen. Nah, kalau sudah satu elemen, nanti akan dianggap sudah otomatis terurut. Setelah dua bagian itu selesai dipecah dan beres, satu-satu dipanggil dengan fungsi merge untuk menyatukan. Jadi fungsi merge sort ini bisa disimpulkan itu seperti tugasnya adalah untuk memecahkan array sampai kecil-kecil, lalu tugas merge nanti inilah yang akan menyusun ulang. Oke. Kita ke counting, sort, descending. Nah, di sini counting, sort, descending tentunya berbeda dengan merge sort. Kalau merge sort itu tadi kan membagi lalu menggabungkan. Nah, kalau counting, sort, descending ini kalau counting sort ini dia bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan tiap angka. Nah, di awal fungsi program itu akan mencari angka terbesar dan terkecil dari array. Karena kita harus tahu rentang angka yang muncul. Nah, jadi setelah menemukan rentangnya, program membuat array baru bernama count yang fungsinya untuk menyimpan berapa kali suatu angka itu muncul. Tuh. Misalnya 5 muncul 2 kali. Maka count 5 akan bernilai 2. Setelah semua frekuensi dihitung, tahap berikutnya adalah membuat angka-angka itu menjadi urutan descending. Nah, caranya itu dengan program ini nanti berjalan dari kanan ke kiri dalam array count dan menjumlahkan posisi-posisinya. Nah, teknik ini membuat posisi angka terbesar
berada di awal output. Setelah cumulative count ini jadi, nah barulah nanti kita susun hasil sortingnya ke array atau di output. Kalau sudah lengkap, outputnya nanti disalin kembali ke array asli. Jadi intinya counting sort versi descending adalah menghitung dulu jumlah angkanya, kemudian membalik urutannya supaya besar di depan, lalu menyusun ulang. Gitu. Nah, di sini kalau ini adalah bagian tempat program benar-benar berjalan. Di sini kita membuat sebuah array berisi angka acak ya. Misalnya ini ya, 34, 7, 23, 32, 5, 62, 78, 1. Integer data counting. Nah, ini agar salin data biar aman gitu. Nah, karena satu array akan dipakai untuk merge sort dan satu lagi untuk counting sort, setelah itu program menampilkan data fungsi merge sort untuk mengurutkan versi merge sort dan hasilnya ditampilkan. Setelah itu dipanggil lagi counting sort descending untuk mengurutkan versi counting sort yang hasilnya juga akan ditampilkan. Tuh. Ya. Ini hasilnya juga akan ditampilkan. Jadi fungsi main ini tuh bisa dianggap sebagai ruang demo untuk mengetes algoritma-algoritma yang sudah kita buat sebelumnya, begitu. Jadi kesimpulannya, program ini tuh akan membandingkan dua teknik pengurutan data, yaitu merge sort dan counting sort. Nah, keduanya ini dibuat versi descending dan sama-sama menghasilkan susunan angka dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, merge sort ini bekerja dengan membagi data lalu menggabungkannya lagi. Sementara counting sort ini bekerja dengan menghitung frekuensi dulu terus menyusunnya berdasarkan hitungan itu. Nah, fungsi main tadi untuk menampilkan perbedaan hasilnya itu dengan sangat jelas, sehingga kita bisa melihat bagaimana dua algoritma berbeda tadi menghasilkan output yang sama tapi dengan cara kerja yang berbeda gitu. Baik, mari akan kita coba dulu. Ini ya, sebelum sortingnya ini 34, 7, 23, 32, 5, 62, 78, dan 1. Nah, hasil merge sort descendingnya sama ya, diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Dari yang terbesar ke terkecil. Gitu juga hasil counting sort descendingnya. Oke. Sekian video penjelasan dari tugas 2 mata kuliah struktur data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.